Jadi saya ingin sharing saja, tidak ingin berdebat, ingin bertanya ya Bang. Boleh kan? Silakan. Apakah pengikut Kristus ini mempercayai adanya neraka? Sudah pasti, karena itu tercatat di dalam Alkitab kami. Oke, kemudian ketika sudah ada neraka, kenapa adanya Yesus itu sebagai penembus dosa? Otomatis semua dosanya telah dihapuskan dan tidak mungkin masuk neraka. Kenapa diciptakan neraka sedangkan juga ada penembusan dosa? Ya, ini kamu kayaknya salah pemahaman di sini, bro. Yang Yesus tebus di sini bukan cuma buah dari dosa, melainkan akarnya, yaitu upah dosa yang adalah maut atau kematian. Itu yang ditebus oleh Yesus. Masalah buah dari dosa, yaitu perbuatan kejahatan, itu adalah free will dari manusia, kehendak bebas dari manusia, tergantung dari dirinya sendiri. Kalau dia sudah menerima Yesus, dia pasti tidak akan melakukan hal-hal kejahatan itu, karena ada Roh Kudus yang akan mengingatkan dia, yang akan menegur dia. Tapi kalau dia masih melakukan hal itu, ya itu resiko masing-masing. Sebab Alkitab juga mencatat barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Di Wahyu 21 ayat 8, di situ dikatakan, namun bagi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berbuat kejahatan keji, para pembunuh, pendusta, pencuri, pesina, dan pesundal mendapatkan tempat di lautan api yang menyala-nyala. Sampai sini paham, bro? Maaf Bang, berarti orang yang telah mengikuti ajaran Yesus Kristus itu, apakah dia terbebas dari dosa atau dia melakukan dosa akan tetapi dosanya tetap ditembus oleh Yesus? Gini bro. Pengikut Yesus yang sudah menerima Yesus seutuhnya, dia tetap bisa melakukan dosa. Tetapi ketika dia baru saja menginginkan berbuat dosa, dia akan ditegur oleh Roh Kudus. Dia akan diingatkan bahwa hal yang dia pikirkan itu salah. Jadi, dia tidak akan bisa melakukan hal itu. Tetapi kalau dia masih melakukan hal itu, ya itu kesalahan dia sendiri. Dia sama saja sudah menyangkal Yesus. Karena kalau dia mau bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, dia pasti tidak akan melakukan dosa. Makanya di kitab Wahyu, di Wahyu 3 ayat kalau nggak salah 16 atau 17, di situ dikatakan, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Jadi Roh Kudus itu, ya sebentar Bang. Jadi Roh Kudus itu memperingati orang yang hendak berbuat dosa ya Bang, seperti itu. Betul. Roh Kudusnya itu memperingatinya dalam bentuk seperti apa Bang? Apakah teguran secara lisan ataukah seperti wahyu diingatkan seperti itu? Lewat hati nurani, bro. Lewat hati nurani? Ya. Hatimu pasti tidak akan membiarkan di saat kamu melakukan hal yang salah. Bukan begitu? Pasti dia akan mengingatkan. Nah, kalau orang kalau orang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hatinya pasti akan menolak jika dia memikirkan hal-hal kejahatan. Karena Roh Kudus akan diam di dalam hatinya. Oke Bang, boleh saya nanya ke narasumber yang lain? Ya, silakan. Saya ingin bertanya ke Ibu Sofia ya. Boleh Bu?
Oke, jadi saya tadi mendengar penjelasan Ibu bahwasannya orang selain Nabi ataupun selain Yesus ini tercipta daripada air mani yang hina ya Bu. Saya mengatakan, Alkitab tidak mengatakan demikian. Itu kata Allahmu di surah 32 ayat 7 dan 8. Iya Bu, ya oke. Jadi kenapa kalau menurut agama kami kan sesungguhnya perumpamaan Isa itu sama seperti perumpamaannya Adam. Oke Bu? Kalau dalam Al-Quran kami. Menurut kamu, Kemudian bukan, gini loh. iya, Adam itu kan tidak dilahirkan. Betul nggak? iya. Adam itu punya Betul. bapak ibu nggak menurut kamu? Nggak punya Bu. Nggak punya. Allahmu di surah 32 ayat 7 dan 8 mengatakan begini. Manusia pertama diciptakan dari tanah Adam. Kemudian semua Iya. keturunan Adam itu kan dilahirkan, betul nggak? Ada nggak semua setelah Adam ada nggak yang diciptakan dari tanah? Anaknya Adam itu ada nggak yang diciptakan dari tanah selain Adam? Saya tanya, Allahmu di dalam surah 32 ayat 7, dia mengatakan, dia memulai penciptaan itu dengan manusia pertama dari tanah. Betul? Adam diciptakan dari tanah. Adam kan tidak dilahirkan. Betul nggak? Betul. Saya tanya, kemudian Allah mengatakan kemudian semua anak cucunya Adam itu dijadikan dari air mani hina. Karena dijadikan dari hubungan persetubuhan suami istri. Saya tanya, ada nggak anak cucunya Adam yang dijadikan Tuhan dari tanah? Nggak ada Bu. Nah, berarti semuanya lahir dari air mani hina, betul? Betul. Lah pertanyaan saya, kenapa Isa Al-Masih kok tidak lahir dari air mani hina? Kenapa Ibu tidak menyembah Adam dan Hawa karena beliau diciptakan tanpa orang tua? Loh, kami menyembah Yesus bukan karena dia diciptakan tanpa orang tua. Adakah orang Kristen Pastor Jackie yang mengatakan bahwa kita menyembah Yesus karena dia nggak punya orang tua? Apa itu alasan kita menyembah Yesus? Lucu statementmu, bro. Lucu. Itu banyak sekali. Saya kasih tahu kamu, ada banyak anak yatim piatu di sana yang nggak punya bapak ibu, mereka nggak punya orang tua. Apakah kita menjadikan mereka Tuhan? Dengar dulu Bu. Kan Ibu berkata bahwasannya Yesus Kristus orang yang mulia Gini loh, dikarenakan saya nggak tanya itu. Saya belum ngomong sampai Yesus mulia apa nggak mulia. ya. Ya, pertanyaan saya kamu dengarkan Gardak. Allahmu di surah 32 ayat 7 dan 8, Allahmu loh. Allahmu sendiri yang ngomong. Ini yang ngomong siapa sih? Aku tanya dulu deh. Surah 32 ayat 7 dan 8 itu yang bicara siapa? Yang ngomong di surah 32 ayat 7 dan 8. Aku pastikan dulu nih, yang ngomong siapa di situ? Allah. Dia nggak yakin kalau itu Allah. Coba aku tanya, jangan-jangan dia nggak Allah, yakin Bu. nih. Hah? Saya bilang Surah 32 itu yang Allah. ngomong Allah. Serius, yang ngomong Allah. Iya. Oke, sekarang aku bacakan. Aku bacakan kamu surah 32 ayat 7 dan 8. Allahmu berkata, Dia yang Surah apa, Bu? menjadikan segala Bentar, Bu. sesuatu. Maaf, Bu. Ya Bu, surah apa tadi? As-Sajdah surah 32. As-Sajdah surah 32 ayat 7 dan 8. Coba kamu yang aja yang baca. Kamu aja yang baca. Coba kamu baca. Ya, kamu aja yang baca, bro, biar kamu nggak bilang kita comot-comot. Oke. Sampai di mana Ya, sudah? silakan baca. Dia lagi mau, dia nggak yakin surah 32 ayat 7 dan 8 tuh Allahnya ngomong, Pastor. Dia pikir itu karangannya Sofiatul. Ibu jangan kayak gitu dong. Jangan bilang saya nggak yakin. Ibu tahu keadaan iman saya emangnya. Ya, sekarang coba kamu yang baca Ya, deh. baca Coba aja. kamu baca. Baca. Ayat 7 dan 8 Allah juga baca. Subhanahu wa taala menciptakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari
tanah ini yang hina. Gitu bunyinya. Kamu baca dari Quran apa itu? Goblok. Coba yang benar, yang bacanya yang benar dong. Ini perkataan Allah loh. Bacanya yang benar coba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari jadikan keturunannya dari air mani yang hina. Nah, Allahmu itu menciptakan manusia pertama Adam itu tidak dilahirkan, tapi dari tanah. Betul? Betul nggak? Betul, terus? Ya, terus? Terus dia menjadikan semua keturunannya dari air mani hina. Ada Ya. keturunan Adam yang tidak lahir dari air mani hina, pertanyaan saya. Ada nggak? Ada, Bu. Jawab dulu. Siapa? Siapa? Ada. Keturunan Adam yang tidak Ya. lahir dari air mani hina siapa? Nabi Isa atau yang Ibu pahami atau Yesus Kristus? Nah, pertanyaan saya, kok bisa Isa itu pengecualian? Mengapa Isa itu kok tidak lahir dari air mani hina seperti kamu dan saya? Mengapa Isa itu suci dan kudus? Mengapa dia adalah kalimatullah alkoha ila Maryam dan rohullah? Coba kamu jelaskan. Oke, Bu, berarti saya boleh bertanya sedikit saja tidak, Bu? Jawab Saya kan saya bukan ulama, saya orang awam. Kamu nggak banget. tahu jawabannya? Enggak, saya tanya dulu. Kamu nggak tahu jawabannya? Kalau menurut iman kami, bahwasannya penciptaan Yesus Kristus atau Isa itu kenapa diciptakan dari air mani yang suci? Karena pada saat itu Allah turunkan ayat. Sebentar. Isa diciptakan dari air mani yang suci. Air maninya siapa itu? Ya, Bu, saya salah ngomong mungkin. Ya, dengar dulu, Bu. Oke, Saya salah ngomong, jangan dipotong ngomong, dulu. saya terima. Diulangi. Oh, gini ya. Diulangi. Dengar dulu dong. Iya, makanya kamu minum Jadi, kopi dulu, tarik napas. Diulangi. Salah ya, tadi salah ya. Ya. Salah kan? Ya, salah. Ulangi. Jadi semuanya kenapa Isa diciptakan dari sesuatu yang suci ataupun tidak diciptakan dari air mani yang hina? Dikarenakan ayat tersebut turun untuk membersihkan tuduhan atas kenapa Maryam ini lahir tanpa seorang suami. Itu untuk membersihkan tuduhan tersebut, Bu. Ayat tersebut dimaksudkan untuk membersihkan tuduhan tersebut menurut iman kami. Jadi ayat itu ada asbabun nuzul turunnya kenapa, disebabkan apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini untuk membersihkan tuduhan orang-orang yang mengira Maryam ini hamil di luar nikah. Bro, gue boleh nanya Sebentar. nggak, bro? Asbabul nuzul. Ya, sebentar, Nats. Asbabul nuzul surat apa? Saya bacakan kamu tafsir ya surah 32 ayat 8. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari air mani hina. Ayat ini menerangkan bahwa Allah menciptakan keturunan manusia dari sperma, yaitu air yang sedikit dan memancar yang bertemu dengan sel telur. Hasil pertemuan ini disebut dengan nutfah. Loh, kamu kok bisa dapat tafsir itu? Tafsirnya sopo? Yang kamu bacakan tadi tafsir siapa coba? Ibu, Jangan ngawur ada lo ya. ayat di dalam Al-Qur'an. Lah ya, Iya, kamu tadi kok bisa Mas. menafsir sendiri itu tafsirnya siapa? Tadi saya bacakan loh. Kalau tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, Kamu Bu. kok bisa sebentar. Itu tapi- Kamu kok bisa surah 32 ayat 8 ya, memberikan tafsir sendiri bahwa surah 32 ayat 8 itu turun untuk membersihkan Maryam dari tuduhan dia nggak punya suami. Ikut tafsirnya sopo? Oh, nggak ada. Aku baca ini loh, tafsir Al-Jalalain nggak ada. Ini aku buka nih, tafsir Ibn Abbas. Ya nggak ada. Aku buka lagi Asbabun Ya. Nuzul Al-Waqidi. Kamu pakai apa itu? Kok bisa menafsir sendiri? Nggak ada loh, Pak. Sawi, Kamu pakai tafsir siapa? Hah? tafsir Sawi syarah dari Jalalain. Loh, saya ini sedang baca Ibu di tahu muka tafsir saya saya? ini tafsir Al-Jalalain. Loh, ini loh, di muka saya ini tafsir Syarah Al-Jalalain. Nggak ada ngomong begitu. Ibu tahu syarah tidak? Mana tafsir Al-Jalalain halaman berapa? Saya punya bukunya. Bu, Halaman berapa? tafsir Sawi, astagfirullahaladzim. Tafsir Sawi. Ya, saya punya itu tafsir adalah syarah Al-Jalalain daripada- halaman berapa?
tafsir Jilid Sawi, berapa? Bu, bukan tafsir Jalalain. Jadi nyebutnya tafsir jalan lain, sekarang udah lain lagi. Gimana sih tadi Dengan katamu tafsir aja lah nih. Saya punya semua tafsir. Kamu tinggal ngomong halaman berapa nih ya? Tafsir yang saya punya ya. Saya punya tafsir Al-Azhar, Al-Bagawi, Al-Jalalain, Al-Munir, Al-Qurtubi, Al-Samaksari, tafsir An-Nur, tafsir Ar-Razi, As-Suyuti, tafsir At-Tabari, tafsir Fathul Qadir, tafsir Ibn Abbas, tafsir Ibn Mas'ud, tafsir Ibn Katsir, tafsir Imam Khomeini, tafsir Muqatil bin Sulaiman. Yang mana yang kamu pakai? Waduh, Saya punya bukunya semua. Coba kamu tinggal Laju sebutkan banget saja jawabannya. tafsir apa? Enggak, kamu tadi Isyarah ngomong kok tafsir saya Jawa. membaca tafsirnya. Kamu sebutkan tafsir siapa itu? Siapa? Tafsir siapa? Ini loh tak bacakan. Saya punya tafsir Al-Azhar, Al-Bagawi, Al-Jalalain, Al-Munir, Al-Qurtubi, Al-Samaksari, An-Nur, Ar-Razi, As-Suyuti, At-Tabari, Fathul Qadir, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibnu Katsir, Imam Khomeini, dan Muqatil bin Sulaiman. Tafsir Kemenak saya juga punya. Kamu pakai tafsir yang mana tadi yang kamu bacakan? Al-Kutil. Tafsir Ibu, Al-Kutil. ada suatu kitab namanya Tafsir Sawi, syarah dari Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain mempunyai penjelasan yang lebih ringkas dalam Tafsir Sawi. Loh, tafsir Jalalain ki wis tafsir ditafsirke meneh. Iya, Bu, jadi ada penjelasan supaya lebih ringkas dalam memahami satu perkataan. Ini Itu gimana tafsir ya? surah Kami berapa? pencatat Tafsir surah kan? berapa ayat berapa? Saya tanya. Tafsir surah Oke, berapa Bu, ayat udah. berapa itu? Udah, Bu. Ibu lepas. Ibu mungkin tak paham Tafsir Sawi, Bu. Loh, bukan tidak paham. Kamu tinggal sebutkan, saya bisa nyari kok. Coba saya Ya, cari, tadi, bener omonganmu. Mungkin langsung pertanyaan yang tadi aja, Bu. Begini. Nah, nah. Tapi Berarti Iya. kamu ngawur tadi. Kamu tuh tafsir kamu sendiri. Yang namanya udah. tafsir aja lain kok ditafsirkan lagi. Aneh Coba tau. tanya ke penonton mungkin ngerti yang masih mondok atau Ya, kamu kan tadi bilang tafsir ringkas, sementara kita baca tafsir lengkap. Berarti pemahamanmu tadi masih ringkas, belum sepenuhnya. Karena kan tadi Bu Sophie Ya, di udah, depannya ya. itu ada tafsir. Oke lah, Bro. Saya kira Oke, cukup ya iya. untuk Bro Gardek ya. belum, Bu? Belum, Bang. Saya Ya. mau nanya satu lagi tapi terakhir. gini ya, Ibu Sofia, Terakhir. aku bingungnya gini di tafsir Al-Qurtubi jilid yang ke-11 ayat 246 di situ Maryam mengandung Isa Al-Masih 13 tahun loh. Mengandung Bukan Isa Al-Masih kalam. selama 13 tahun. Itu Waduh. kalam ulama, Lebih Bang. parah Ijma daripada ulama. ulama. Ya, Bu, itu saya boleh- ulama itu. Pertanyaan terakhir. Ulama berbeda pendapat biasa, Bro ya. Iya, benar, Bang. Iya, Jadi saya ingin Nah, makanya Bertanya nggak ada terakhir, kebenaran absolut itu nggak ada sebenarnya. Tergantung penafsir. Hmm. Oke, silakan, Gardak. Benar. Pertanyaan terakhir, Ibu mendapatkan Gimana lagi? apa? Hmm. Bahwasannya Apa itu? Isa sendiri yang tidak bahwasannya Nabi Isa sendiri yang tidak diciptakan dari air yang menghina, yang hina itu dari mana, Bu? Maksudnya gitu? Gimana coba Saya kamu tahu. perbaiki dulu Bro. pertanyaanmu. Bro, lu baca kitabmu enggak, Bro? Di surah Al-Tahrim ayat 12 di situ Jibril meniupkan roh untuk Maryam sehingga jadilah Isa Al-Masih. Ya, tadi Gimana, Bang? pertanyaan Surah Gardak begini. Maryam ayat 19 juga Isa Al-Masih Ya. disucikan. Oke, tadi Bang Garda kan tanya sama Bu Sophie, ya, bahwa kan satu-satunya yang tidak dibuat dari sperma yang hina hanya Nabi Isa di dalam Al-Quran. Kan gitu ya tadi pertanyaanmu, Bro Gardak ya. Nah, Ya, yang kamu ya. tanyakan apa? Dapat dari mana hal tersebut? Dapat dari Pernyataan. mana hal tersebut, Bu Sophie? Oh. Saya tanya, artinya dari... Aduh, tadi kan saya sudah tanya, kamu sendiri jawab. Gardak, Allahmu mengatakan semua anak keturunannya Adam dijadikan dari air mani hina. Ada tidak keturunan Adam yang tidak lahir dari air mani hina? Tadi saya tanya begitu loh, Pastor Jackie. Dia ngomong Iya. ada, namanya Isa Al-Masih atau yang ibu kenal dengan Yesus Kristus. Lah kamu sendiri yang ngerti arti ini kok dadak takon.
Kowe iki piye toh? Karena Kamu kan sudah jawab bahwa Bu, air dengar mani dulu, hina Bu. itu katanya lahir dari hubungan suami Iya. istri, betul enggak? Betul apa tidak? Betul. Lah wong kamu ya tahu kok dadak takon. Iya. Kon kepiye? Kenapa saya mengatakan saya tahu? Karena di dalam iman kami, Maryam itu tidak punya suami, Bu. Loh Maryam nggak punya suami itu kan derita lu. Kalau di Alkitab Maryam itu ada suami nih, bener lah Pak? Ya ampun, gak bisa Bu. Jadi Ya, persoalan jadi, begini, Bu. brother. Yang kamu tanyakan itu apa? Masa kan begini. Jadi kan kamu di dalam Al-Quran sendiri kan Nabi Isa juga lahir tanpa hubungan antara Maryam dengan si Fulan, betul nggak? Tetapi Iya, memang dari Allah, betul nggak? Ah, Betul, Pak. ya udah, nggak ada masalah di situ. Masalahnya di mana? Berarti tadi- betul kata Bu Sophie bahwa kan- Nabi Isa satu-satunya manusia yang lahir bukan dari sperma yang hina. Dia suci. Itu ada jawabannya. Pertanyaan saya tuh kenapa? Bukan untuk membersihkan Maryam dari tuduhan. Siapa yang tahu Maryam itu hamil sama orang? Tidak ada yang tahu. Bu, Kamu nih aneh. jadi Mhm. Alasannya tuh Perumpamaan. apa? Kalau di Alkitab ada jawabannya. Kalau di Quranmu raono. Quranmu nggak lengkap. Bu, Quranmu protolan informasi. Bu, Jangan bakbu-bakbu. Saya bacakan. Memang Quranmu nggak ada jawabannya. Bu, Oh, saya Bro Garda ada bacakan. jawabannya. Coba kalau ada jawabannya, silakan Bro. Oke, Ada Oke. jawabannya itu, coba. ayat Quran ya. Inna masalah Boleh, Isa boleh. indallahi kama Inna masalah Isa indallahi kama salil Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Perumpamaan penciptaan Isa itu sama dengan perumpamaan penciptaannya Adam. Kemudian Allah ciptakan dari tanah, summa qala kun fayakun. Kemudian Allah katakan kun, jadilah maka jadilah. Oke, seperti itu aja. Bu. Oke, saya tanya. Berarti Isa diciptakan dari tanah? Dalam iman kami seperti itu. Waduh, lo berarti Maria dimasuki tanah. Ya, itu logika Ibu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Jadi kalau dari tanahnya dari mana, brother? Berarti kan berbeda gitu loh. Kalau Adam, Oke lah, ada Ya, Bang, apa Bro mungkin Gardak? cukup sekian. Oke. Ya. Terima kasih ya Bang Ya. atas Ya, thank you Bro Diskusinya. Gardak. Nanti next kalau ada yang mau Oke. ditanyakan, mau bingung lagi naik aja nggak apa-apa. Banyak yang bingung kalau naik ke atas ini. Oke, siap. Saya juga kadang-kadang bingung kok. Ya, thank you Bro. Thank you Bang. Bosnya Ya, bingung. Iya, kadang-kadang bingung juga, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Ya, kalau tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Sophie, teman-teman tolong disimak ya, supaya kita tidak mengulang-ulang ya, teman-teman ya. Jadi ayat-ayat yang disampaikan tolong dicatat ya, supaya kita tidak mengulang. Bro Jegi, Ya, ya saya izin dulu ya, wes mau pengen turu dulu nih, wes ngantuk. Oke. Lo gimana toh? Bang Rizan Iya. baru kerja sebentar udah istirahat. Soalnya neng kene wes jam piro iki yo? Jam 11. Jam 11 ya. Jam 12 atau jam 11? Iya. Jam 11. Malum Oke, lah. oke. Ini dulu mau ini ya. Soalnya Mau besok sunah? ada ini kegiatan pagi. Mau sunah? Enggak sunah. Saya pikir mau buka sarung. Sarung. Oh, kalau ikut jenenge privasi. Pastor Rizan, Waduh, kalau Pastor Jeki kagak buka sarung, karena tiap malam sampai subuh dia di TikTok. Walah, memang Pastor J gini luar biasa dia. Kalau turun jangan lupa sholat tahajud. Itu. Kayaknya Pastor J sekali-sekali harus kasih tahu Selamat resep malam. ini, supaya bisa standby terus. Oke, Ya, saya malam. izin dulu ya. Makasih Ya, Bu ya, Jeki, ya. Bu Shalom, Sophia. shalom. Ya, thank you Bro. Nats Selamat Bibel malam. juga, Tuhan terima Yesus kasih. memberkati. Ya, salam, Ya. Tuhan berkati. Shalom. Ya. Amin. Silakan Bro Rija, silakan. Ya, saya